Halo semuanya, kenalkan saya Putri. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPLDV. Yuk kita langsung mulai ke materi. Tunggu, sebelum itu saya akan memberitahu kalian kalau di topik SPLDV ini kita akan belajar mengenai pertama, ada definisi atau pengertian apa itu SPLDV. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persoalan dengan metode SPLDV, di mana metode yang nanti akan kita gunakan ada metode grafik, kemudian metode substitusi, metode eliminasi, ataupun gabungan dari metode substitusi dan eliminasi. Dan terakhir, kita akan belajar mengenai contoh penerapan penggunaan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan SPLDV? Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Di sebuah toko buku, terlihat 3 orang siswa. Sebut saja namanya Lulu, Jojo, dan Nurul. Lulu pembeli 2 buah pensil dan 3 buah buku dengan total seharga 20.000. Sedangkan Jojo membeli sebuah pensil dan 5 buah buku dengan total seharga 27.500. Jika Nurul ingin membeli 3 buah pensil dan 3 buah buku, berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Nurul? Nah, ini merupakan sebuah ilustrasi yang menggambarkan persoalan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Dari ilustrasi tadi, apakah kalian ada terbayang apa yang dimaksud dengan SPLDV tadi? Jadi, definisi atau pengertian kalau SPLDV itu merupakan suatu sistem persamaan, di mana suatu sistem persamaan linear ini memuat 2 variabel. Nah, maka dikatakan sistem persamaan linear 2 variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Nah, kalian bisa melihat di sini ada bentuk umum SPLDV. Nah, di bentuk umum ini terdapat 2 persamaan. Pertama, ada AX tambah BY sama dengan P. Lalu ada persamaan selanjutnya yaitu CX tambah DY sama dengan Q. Nah, masing-masing persamaan ini memuat 2 variabel yaitu X dan Y. Nah, ini merupakan contoh dari sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, contoh di bawahnya kita lihat. Nah, jika diberikan suatu persamaan yaitu 2x tambah y sama dengan 6 dan x tambah y sama dengan 5, berapakah hasil yang didapatkan dari persamaan ini? Kemudian, setelah kita cari, nanti himpunan penyelesaian yang didapatkan adalah 1,4. Lah, kok bisa? Nah, caranya kita nanti bisa menyelesaikannya menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Di sini saya akan memberikan gambaran bagaimana menggunakan metode gabungan. Jadi sebagai gambaran awal saya akan memberitahu kalian dulu bagaimana cara menggunakan metode penyelesaian ini. Pertama,
Pertama, persamaan 1 dan 2, kita hilangkan salah satu variabel y-nya, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi, kita mengeliminasi variabel y, sehingga didapatkan nilai x sama dengan 1. Setelah mendapatkan nilai x, kita mencari variabel yang lain, yaitu nilai y, dengan cara substitusi pada nilai x ke persamaan, kita pakai persamaan kedua ya. Jadi persamaan x tambah y sama dengan 5, kita ganti x menjadi 1. Jadi pindahkan ruas, sehingga nilai y yang kita peroleh adalah 4. Jadi hasil daerah atau himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 1,4. Lalu kita akan lanjut ke cara penyelesaian dengan menggunakan metode SPLDV. Pertama, kita akan menggunakan metode grafik. Metode grafik, jadi penyelesaian dengan metode ini nanti kita akan membuat langkah-langkah persoalan, kita selesaikan, kemudian kita gambarkan dengan menggunakan grafik, kemudian kita cari titik potong kedua garis tersebut. Nah, untuk kalian memahami lebih dalam apa maksud yang saya ucapkan, kita langsung lihat ke soal ya. Diketahui persamaan x tambah y sama dengan 2 dan 3x tambah y sama dengan 6. Nah, dengan metode grafik, tentukanlah hasil penyelesaian dari SPLDV ini. Kalian bisa lihat di soal. Nah, persamaan pertama x tambah y sama dengan 2, dan persamaan kedua yaitu 3x tambah y sama dengan 6. Pertama-tama kita cari persamaan pertama, yaitu x tambah y sama dengan 2. Kita cari masing-masing variabel x dan variabel y-nya. Jika kita permisalkan nilai y sama dengan 0, maka nilai x yang kita peroleh adalah 2. Nah, jadi kita bisa tulis titik koordinat x, y-nya adalah 2,0. Kemudian, jika kita permisalkan nilai x-nya, jadi x sama dengan 0. Nilai y yang kita peroleh adalah y sama dengan 2. Jadi, bisa kita tulis titik koordinat sumbu x dan y-nya adalah 0,2. Nah, ini kalian jangan sampai keliru ya, atau terbalik. Jika nilainya 2,0, berarti titik potong sumbu x-nya sama dengan 2 dan titik potong sumbu y-nya sama dengan 0. Sedangkan jika titik koordinatnya adalah 0,2, jadi nilai x-nya adalah 0 dan nilai y-nya adalah 2. Oke. Setelah mencari persamaan pertama, kita lanjutkan mencari persamaan kedua, yaitu 3x tambah y sama dengan 6. Masih sama, kita permisalkan nilai y-nya sama dengan 0. Cara mencarinya yaitu pindah ruaskan menjadi 6 bagi 3. Di x yang diperoleh adalah 2. Di titik koordinat atau titik potong sumbu x, y-nya adalah 2,0. Lalu kita lanjutkan cari nilai y. Nah, karena tadi kita sudah permisalkan y sama dengan 0, sekarang x-nya kita permisalkan jadi sama dengan 0 untuk mencari titik koordinatnya. Nah, jadi hasil yang diperoleh adalah 6. Di titik potong x, y-nya adalah 0,6. Nah, tadi kita sudah menentukan titik potong sumbu x dan y. Lalu langkah selanjutnya kita cari atau kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Seperti ini. Kita gambarkan koordinat kartesius. Nah, kemudian kita input. Tadi kita dapat persamaan pertama, yaitu titik potongnya adalah 2,0 dan 0,2. Jadi, di mana letak titik tersebut di bidang koordinat kartesius? Nah, kita telusuri ya. 2,0 berarti titiknya adalah x2 dan y-nya sama dengan 0.
seperti ini. Kemudian untuk titik koordinat di 0,2 itu X-nya 0 dan Y-nya 2. Kemudian kita hubungkan kedua titik ini dan bentuk sebuah garis lurus. Nah, kita namakan garis ini X tambah Y sama dengan 2. Kemudian untuk persamaan kedua tadi, 3X tambah Y sama dengan 6, kita mendapatkan titik potong sumbunya yaitu 2,0 dan 0,6. Kita bisa telusuri lagi, yaitu titik potong X 2 dan titik potong Y 0. Lalu titik potong X-nya 0 dan titik potong Y-nya sama dengan 6. Nah, kemudian kita hubungkan lagi kedua titik potong ini dan bentuk sebuah garis lurus. Jadi kita mendapatkan dua buah garis lurus. Nah, ini kita namakan garis 3X tambah Y sama dengan 6. Nah, dari hasil grafi ini kita bisa lihat di manakah perpotongan kedua garis lurus tersebut. Ya, di titik 2,0. Nah, karena tadi penyelesaian metode grafi dengan cara menentukan titik potong, maka kita sudah dapat nih hasilnya, yaitu daerah atau himpunan penyelesaian dari persamaan X tambah Y sama dengan 2 dan 3X tambah Y sama dengan 6 adalah 2,0. Baik adik-adik, kita lanjut ke penyelesaian SPLDP yang kedua, yaitu metode substitusi. Metode substitusi adalah penyelesaian dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain. Kemudian, nilai variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain. Contohnya, gunakan metode substitusi, tentukan penyelesaian SPLDP berikut. Untuk persamaan yang pertama, 3X plus Y sama dengan 7, dan persamaan yang kedua, X plus 4Y sama dengan 6. Tuliskan masing-masing persamaan dalam bentuk persamaan 1 dan persamaan yang kedua. 3X plus Y sama dengan 7 untuk persamaan yang pertama, X plus 4Y sama dengan 6 untuk persamaan yang kedua. Pilih salah satu persamaan, misalkan persamaan yang pertama. Kemudian, nyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lainnya. 3X plus Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 min 3X untuk persamaan yang ketiga. Nilai variabel Y pada persamaan yang ketiga menggantikan variabel Y pada persamaan yang kedua. X plus 4Y sama dengan 6. X plus 4 dikali 7 min 3X sama dengan 6. X plus 28 min 12X sama dengan 6. X min 12X sama dengan 6 min 28. Min 11X sama dengan min 22. Kemudian, di kedua ruas tersebut sama-sama dikalikan kebalikannya. Jadi, X sama dengan 2 untuk persamaan yang keempat. Selanjutnya, nilai X pada persamaan yang keempat menggantikan variabel X pada salah satu persamaan awal. Misalkan persamaan yang pertama, 3X plus Y sama dengan 7. 3 dikalikan 2 plus Y sama dengan 7. 6 ditambah Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 dikurangi 6. Y sama dengan 1 untuk persamaan yang kelima. Dari uraian diperoleh nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1.
Jadi, dapat dituliskan himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 2,1. Penyelesaian SPLDP yang ketiga adalah dengan metode eliminasi. Metode eliminasi adalah penyelesaian dengan menghilangkan salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Contohnya, gunakan variabel eliminasi untuk menentukan penyelesaian SPLDP berikut. Untuk persamaan yang pertama yaitu X plus Y sama dengan 7, dan persamaan yang kedua 2X plus Y sama dengan 9. Penyelesaiannya adalah yang pertama, misalkan variabel Y yang akan dihilangkan, maka kedua persamaan harus dikurangkan. X plus Y sama dengan 7, 2X plus Y sama dengan 9. Min X sama dengan min 2, jadi X sama dengan 2. Yang selanjutnya, menghilangkan variabel yang lain dari SPLDP tersebut, yaitu variabel X. Samakan koefisien X terlebih dahulu. X plus Y sama dengan 7, 2X plus Y sama dengan 9. Untuk persamaan yang pertama dikalikan 2, persamaan yang kedua dikalikan 1. Jadi hasilnya 2X plus 2Y sama dengan 14, 2X plus Y sama dengan 9. Kemudian kedua persamaan yang telah disetarakan dikurangkan. Dengan hasilnya 2X plus 2Y sama dengan 14, 2X plus Y sama dengan 9. Jadi Y sama dengan 5. Dari soal tersebut, maka diperoleh nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Baik, sekarang kami akan menjelaskan tentang metode gabungan. Nah, metode campuran atau biasa disebut dengan metode gabungan, yaitu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dengan metode substitusi secara bersamaan. Contoh, gunakan metode gabungan untuk menentukan penyelesaian SPLDV berikut. X tambah 3Y sama dengan 15, 3X tambah 6Y sama dengan 30. Nah, langkah pertama kita menggunakan metode eliminasi. Nah, X tambah 3Y sama dengan 15, 3X tambah 6Y sama dengan 30. Nah, untuk persamaan 1 dikalikan dengan 3, untuk persamaan 2 dikalikan dengan 1. Nah, sama dengan 3X tambah 9Y sama dengan 45, 3X tambah 6Y sama dengan 30, hasilnya 3Y sama dengan 15 atau diperoleh dengan Y sama dengan 5. Langkah kedua, kita menggunakan metode substitusi. Contohnya, X tambah 3Y sama dengan 15, X tambah 3,5 sama dengan 15, X tambah 15 sama dengan 15, X sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah himpunan 0,5. Sekarang kita akan masuk ke penerapan SPLDV. Nah, pada umumnya permasalahan SPLDV berkaitan dengan masalah aritmetika sosial. Perhatikan dan pelajari contoh-contoh soal berikut. Nah, harga 1 kg beras dan 4 kg minyak goreng Rp 70.000, sedangkan harga 2 kg beras dan 1 kg minyak goreng Rp 35.000. Nah, sekarang kita akan tentukan. Yang pertama, kita menggunakan model matematika dari soal tersebut. Yang kedua, harga sebuah beras dan minyak goreng. Yang ketiga, harga 2 kg beras dan 6 minyak goreng. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyelesaiannya.
Yang pertama, misalkan harga 1 kg beras sama dengan X, harga 1 kg minyak goreng sama dengan Y. Maka dapat dituliskan 1X tambah 4Y sama dengan 70, 2X tambah 1Y sama dengan 35.000, dan kita peroleh model matematika yaitu X tambah 4Y sama dengan 70, 2X tambah Y sama dengan 35.000. Nah, yang kedua itu kita akan mencari harga satuan beras minyak goreng dan metode substitusi yang diperoleh. Misalkan X tambah 4Y sama dengan 70.000 yaitu persamaan 1, 2X tambah Y sama dengan 35.000 yaitu persamaan 2. Nah, sekarang kita akan menentukan variabel X dari persamaan X tambah 4Y sama dengan 70.000, X sama dengan 70.000 dikurangi 4Y yaitu persamaan ketiga. Sekarang kita akan substitusikan nilai X pada persamaan 3 ke persamaan 2. 2X ditambah Y sama dengan 35.000, 2 dikali 70.000 dikurangi 4Y tambah Y sama dengan 35.000. Jadi 140.000 dikurangi 8Y ditambah Y sama dengan 35.000. Min 8Y ditambah Y sama dengan 35.000 dikurangi 140.000. Min 7Y sama dengan min 105.000. Jadi hasil yang diperoleh yaitu Y sama dengan 15.000 ke persamaan 4. Nah, sekarang kita akan substitusikan nilai Y pada persamaan 4 ke persamaan 2. Nah, 2X tambah Y sama dengan 35.000, 2X ditambah 15.000 sama dengan 35.000, 2X sama dengan 35.000 dikurangi 15.000, 2X sama dengan 20.000, jadi hasil yang diperoleh yaitu X sama dengan 10.000. Jadi X sama dengan harga 1 kg beras, kita akan mendapatkan Rp 10.000, Y harga 1 kg minyak sama dengan Rp 15.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyelesaian soal yang bagian C, yaitu berapa harga 2 kg beras dan harga 6 kg minyak goreng. Nah, untuk harga 2 kg beras, kita sudah memisahkan bahwa 1 kg beras itu sama dengan X, maka menjadi 2X. Kemudian, kita masukkan nilai X-nya, yaitu 10.000. Menjadi 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000. Kemudian untuk harga 6 kg minyak goreng, kita sudah memisahkan bahwa 1 kg minyak goreng itu sebagai Y, maka menjadi 6Y. Kemudian kita masukkan nilai Y yaitu 15.000. Jadi 6 dikali 15.000 sama dengan 90.000. Selain menggunakan cara substitusi di atas, soal dari penerapan SPLDV juga dapat diselesaikan dengan metode eliminasi ataupun dengan metode gabungan antara keduanya. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menggunakan penyelesaian dengan metode eliminasi terlebih dahulu. Kita akan menggunakan persamaan yang awal, yaitu X plus 4Y sama dengan 70.000 dan 2X plus Y sama dengan 35.000. Kita akan mencari nilai Y, maka X-nya akan kita hilangi. Untuk persamaan pertama kita kalikan 2, dan untuk persamaan kedua kita kalikan 1. Untuk persamaan pertama kita kalikan 2 menghasilkan 2X plus 8Y sama dengan 40.000, dan untuk persamaan kedua kita kalikan 1 menghasilkan 2X plus Y sama dengan 35.000. Kemudian kedua persamaan yang sudah kita kalikan kita kurangi. 2X dikurangi 2X menghasilkan 0, 8Y dikurangi Y menghasilkan 7Y, 140.000 dikurangi 35.000 sama dengan 105.000. Kemudian kita bagikan. 105.000 dibagi 7 menghasilkan 15.000. Maka kita peroleh nilai Y sama dengan 15.000. Kemudian kita akan mencari nilai X, yaitu
kita akan menghilangkan nilai Y. Maka untuk persamaan pertama kita kalikan 1, untuk persamaan kedua kita kalikan 4. Untuk persamaan pertama kita kalikan 1 menghasilkan X plus 4Y sama dengan 70.000, dan persamaan kedua kita kalikan 4 menghasilkan 8X plus 4Y sama dengan 140.000. Kemudian kedua persamaan yang sudah kita kalikan kita kurangi. X dikurangi 8X sama dengan min 7X, dan 4Y dikurangi 4Y sama dengan 0, dan 70.000 dikurangi 140.000 menghasilkan min 70.000. Kemudian kita bagikan min 70.000 dibagi min 7 menghasilkan 10.000, maka kita peroleh nilai X nya yaitu 10.000. Nah, selanjutnya penyelesaian penerapan SPLDV dengan metode gabungan, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini saya akan menggunakan metode eliminasi. Kita akan menggunakan persamaan yang awal, yaitu X plus 4Y sama dengan 70.000 dan 2X plus Y sama dengan 35.000. Kita akan mencari nilai Y, maka X-nya akan kita hilangi. Untuk persamaan pertama kita kalikan 2, persamaan kedua kita kalikan 1. Untuk persamaan pertama kita kalikan 2 menghasilkan 2X plus 8Y sama dengan 140.000, dan untuk persamaan kedua kita kalikan 1 menghasilkan 2X plus Y sama dengan 35.000. Kemudian kita kurangi kedua persamaan yang sudah kita kalikan, yaitu 2X dikurangi 2X menghasilkan 0, 8Y dikurangi Y menghasilkan 7Y, dan 140.000 dikurangi 35.000 menghasilkan 105.000. Kemudian kita bagikan 105.000 dibagi 7 menghasilkan 15.000, maka kita peroleh nilai Y sama dengan 15.000. Selanjutnya menggunakan metode substitusi. Kita boleh memilih salah satu dari dua persamaan, boleh menggunakan persamaan pertama ataupun menggunakan persamaan yang kedua. Di sini saya menggunakan persamaan yang kedua, yaitu 2X plus Y sama dengan 15.000. Kemudian kita substitusikan nilai Y yang kita peroleh tadi, yaitu 15.000, menjadi 2X plus 15.000 sama dengan 35.000. Kemudian 15.000 kita pindahkan ruas menjadi 2X sama dengan 35.000 dikurangi 15.000. Maka menjadi 2X 35.000 dikurangi 15.000 sama dengan 20.000. Kemudian kita bagikan 20.000 dibagi 2 menghasilkan 10.000. Maka kita peroleh nilai X-nya yaitu 10.000. Nah, sekian video pembelajaran dari kelompok 4 terkait materi SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.